Oke, teman-teman semuanya yang di record, pada kesempatan kali ini gue bakal ngejelasin atau DWU terkait soal penalaran matematika 002. Nah, di PM 002 ini kayak soalnya tuh sebenarnya iya materi utamanya tuh aritmatika sosial nih kalau kita lihat di soal-soalnya. Tapi di dalam soal-soal aritmatika sosialnya ini tuh banyak, aduh kenapa lagi nih jaringannya ya men ya, banyak banget apa ya bagian-bagian yang harus kita pahamin. Nanti bakal gue jelasin seiring berjalannya penjelasan soalnya gitu ya. Kira-kira dari kalian semua ada yang udah ngerjain belum PM 002 ini? Udah ya, udah, oke. Jadi kita sama-sama evaluasi bareng aja. Nah, nanti kalau misalnya udah lewat tenggat, ya tenggatnya harusnya kemarin ya, kemarin ya. Ya nggak apa-apa lah karena kan evaluasi setelah tenggat. Oke. Nah, kalau misalnya teman-teman ada yang ketemu caranya lebih cepat, itu tolong di DWU kali ini kasih tahu, maksudnya cara berpikir kalian untuk mengerjakan soal PM ini ya supaya teman-teman yang lain juga tahu gitu. Buat ngitungnya kayak gimana, cara cara mempersingkat jalannya seperti apa gitu. Nah, itu dari itu ya ini apa kayak tujuan dari DWU kayak gini tuh itu gitu. Jadi kalau misalnya ada yang punya pendapat lain atau punya pandangan lain boleh banget buat langsung tulis di kolom chat atau enggak di Raisen aja gitu. Oke. Nah, kalau Raisen nggak tahu nanti berjalannya DWU bakal ada hadiah. Anjay. Oke ya, oke ya, oke ya, oke ya. Ini mungkin DWU soal gue untuk pertama kali karena sebelumnya belum pernah gitu ya. Ya sebelumnya semoga belum pernah. Oke, langsung aja ke soalnya aja ya karena nggak usah basa-basi itu. Mempersingkat waktu aja. Oke ya, nih. Nah sebenarnya di record teman, tenang aja, tenang aja. Jadi kalau kalian ada yang pengen, ada yang disuruh ngangkat jemuran duluan boleh. Terus kalau misalnya ada teman-teman yang disuruh nungguin warung boleh. Terus lagi ikut live flash nih jaga warung, tiba-tiba ada yang beli beras 10 kilo gitu kan, harus ngambil dulu di gudang yang rada jauh gitu sekitar 2 kilometer. Nggak apa-apa ditinggal dulu aja karena itu apa ya kewajiban kalian di hari ini gitu ya. Kalau misalnya dari teman-teman ada yang eh, jualan batagor, terus orangnya request batagornya, ternyata batagornya habis, harus ambil di luar kota, ya ambil dulu nggak apa-apa, nanti ikut DWU-nya bisa lewat record gitu. Kayak gitu ya. Oke, pada soal PM sebenarnya ngerjain PM tuh ya kita harus tahu literasi, bukan literasi, kita harus memahami dari eh, konteks soalnya gitu. Jadi kita harus tahu dulu nih poin-poin terhadap soalnya. Makanya dari PM ini ya yang paling ditekanin ini tuh sebenarnya membaca soalnya seperti apa gitu. Nah, untuk soal yang seperti ini sebenarnya kita harus highlight dulu gitu teman-teman, poin-poin penting dari soalnya itu apa. Nah, kalau kita lihat ya, pada suatu toko ponsel di sini kita baca harga resmi ponsel merek X adalah 10 juta. Nah, ini kita bisa highlight. Kita highlight aja ya. Karena ini poin penting gitu. Terus toko memberikan diskon 20%. Wah, ini highlight lagi karena ada diskon itu tuh dia bakal berubah harga kan. Oke. Terus next, ponsel tersebut juga dapat dibeli dengan diangsur. Ternyata kita bisa kredit nih guys di soal ini gitu. Dengan besarnya sama gitu. Mulai bulan kedua. Oke. Dikenakan bunga tunggal
16% per tahun, dan uang muka minimal 10% dari harga resmi gitu. Tuh kenapa merah semua ya? Apa deh. Nah, ini baru di soal selanjutnya, toko juga menjual anti gores dengan harga 150.000 dan casing ponsel dengan harga 90.000. Itu kan additional ya, kayak tambahan gitu, tambahan ya. Wah, tambahan gitu. Berarti ini kita bisa highlight. Ya ini nggak usah terlalu penting. Nanti pentingnya di soal-soal selanjutnya. Kita baca dulu di soal di apa ya, pertanyaan soalnya gitu. Jika Pak Joko membeli ponsel dengan uang minimal dan mengangsur sebanyak 20 kali, angsuran yang dibayarkan adalah titik-titik ribu rupiah gitu. Oke. Nah, di sini kita bisa highlight pada soal itu kan dijelasin bahwa jika Pak Jokowi membeli ponsel dengan uang minimal, nah, dan mengangsurnya sebanyak 20 kali gitu. Angsuran yang dibayarkan adalah berapa rupiah? Oke. Lanjut, langsung aja ya. Coba. Udah ya tadi. Nah, soal aritmatika sosial ini yang harus kita pahami sebenarnya untuk pekerjaan aritmatika sosial ini yang harus kita dalamin itu adalah terkait bunga. Ya kayak sebenarnya ini soal-soal kayak kehidupan sehari-hari gitu. Kayak kita misalnya beli HP kan pasti dapat diskon, apalagi sekarang akhir tahun pasti bakal dapat diskon besar-besaran gitu. Nah, ya kita pasti bakal ngitung dong. Kita kira-kira kalau kita beli HP ini tuh worth it nggak dengan harga segini dan pengeluarannya segini gitu. Jadi kita harus mengkalkulasi uangnya yang bakal kita keluarkan. Nah, soal ini juga demikian, kayak bisa dipakai di kehidupan sehari-hari gitu. Nah, kan dikasih tahu ya bahwa harga resmi ponsel merek X itu kan 10 juta ya. Harga resminya itu kan 10 juta ya. Nah, tapi toko tuh ngasih diskon 20%. Otomatis diskon di toko itu kan 20%. Makanya harganya itu di sini ya diskon ya. Diskon sebesar 20%. Nah, diskon ini diambil itu tuh dari yang namanya itu diskon itu diambil dari persentasenya dikali harga awal kayak gitu guys. Aduh, kelihatan gak ya? Kelihatan ya? Kayak gitu. Nah, makanya supaya kita bisa bukan diskon ya. Ini sorry. Bukan gini. Nah, diskon itu kan bukan diambil sih. Diskon itu didapat dari ya harga diskon. Nah, makanya otomatis kan ada yang namanya harga setelah diskon dong. Nah, harga setelah diskon itu bisa kita sebut sebagai harga setelah diskon, berarti harga T ya. Harga D aja deh, gue tulis harga D sama dengan harga persen diskon dikali harga resmi kayak gitu. Karena sorry. Ini kan harga benar harga diskon kan. Nah, kita harus tahu dong berapa sih diskon yang dikeluarkan untuk harga untuk ponsel ini gitu. Nah, maka dari situ kita bisa kayak gini. Kita nyari dulu harga diskonnya, guys. Bentar. Kayak gitu. Nah, makanya dari soal kayak gini tuh kita harus tulis poin-poinnya dulu. Terus yang diperluin lagi apa? Di sini dikasih tahu ya bahwa uang minimal, uang muka ya, DP aja kita tulis DP. DP itu sebesar 10%. DP-nya itu adalah 10% dari harga resmi kayak gitu, HR. Kayak gitu ya. Nah, makanya dari sini bahwa DP-nya itu kan 10% dari harga resmi kan. Nah, 10% dari harga resmi itu berapa? Kita harus cari dulu gitu. DP berarti 10% dikali 10 juta kan.
gitu. Maka DP-nya kita dapat ya 1 juta gitu. Nah, kayak gitu. Atau kita tulisnya kayak gini deh, biar nggak bingung. Kan DP itu kan 10% ya. 10% itu kan bisa kita anggap sebagai 10/100 kan, dikali 10 juta. Gitu. Nah, ini kita bisa coret, anjay, coret. Bisa kita silang, kayak gitulah. Terus kita kaliin, dapatnya 1 juta dong DP-nya, oke. Nah, Pak Joko ini otomatis kan dia membeli ponsel dengan uang muka minimal kan. Otomatis Pak Joko ini kan udah mengeluarkan uangnya terlebih dahulu 1 juta di awal gitu, kayak gitu. Nah, terus yang ditanya kan mengansur sebanyak 20 kali. Otomatis setelah uang DP muka, kalau kita cek kan tadi ya, di soal ini nih, di soal itu kan ponsel tersebut dapat dibeli dengan diangsur setiap bulan. Terus dapat keterangan lagi dengan besar yang sama mulai bulan kedua. Otomatis apa ya? Si Pak Joko ini dia itu kan apa ya? Kita bisa angsur setelah membayar DP ini gitu. Jadi yang dikeluarkan uang pertama itu adalah DP, kemudian kita baru cari uang dari harga diskonnya itu gitu. Harga akhir, di mana harga akhir itu harga resmi dikurangin harga diskon kayak gitu ya. Makanya tadi kan gue udah notice bahwa harga diskon ini kan harga diskon sama dengan persen diskon dikali dengan harga resmi. Makanya kita dapat nih harga diskon itu adalah berapa sih diskonnya? 20% ya. 20/100 dikali 10 juta. Nah, oke. Habis dari sini, ini kita coret, berarti dapat harga diskon itu sekitar berapa nih? 2 juta ya. Kayak gitu. Ini gue turunin dikit ya, biar kita gampang susunannya. Tuh, oke. Nah, ingat bahwa harga yang dikeluarkan Pak Joko untuk membeli sebuah ponsel itu kan sebagai harga akhir kan. Makanya di sini kita bisa asumsikan bahwa harga akhir itu sama dengan harga resmi dikurang harga diskon kayak gitu. Ini biar gampang ini HR kayak gitu. Tuh ya. Otomatis dapat harga akhirnya itu kan sekitar 10 juta dikurang 2 juta dong. Ya enggak? Makanya harga akhirnya itu sekitar 8 juta. Itu harga akhir. Kayak gitu ya. Udah aman record. Oke. Terus yang ditanya itu kan apa nih? Mengansur sebanyak 20 kali dong. Iya enggak? Nah, angsur itu kan dibayar adalah uang yang beda dari harga apa ya? Uang yang dikeluarkan untuk mengansur itu kan ini kan apa sih? Harga yang dikeluarkan untuk mengansur itu kan gak termasuk harga DP dong, harga awal dong. Makanya kita bisa asumsikan bahwa uang ansur itu kan sekitar harga akhir dikurang DP gitu. Ini jadinya berapa nih? 8 juta ya. Juta dikurang 1 juta. Kayak gitu. Makanya kita dapat di sini 7 juta buat uang yang akan kita bayarkan gitu ke depannya kayak gitu. Nah, next. Di sini kan dikasih tahu juga bahwa Pak Joko itu mengansur sebanyak 20 kali gitu. Pak Joko angsur sekitar 20 kali kan. Ya kan 20 kali. Wah, tulisan gue jelek banget nih. Sorry nih. Kita harus banyak belajar. Abis itu karena Pak Joko itu ansurnya sebanyak 20 kali,
Dan kalau kita lihat di soal lagi, itu tuh dijelasin bahwa setiap per tahunnya itu dikenakan bunga tunggal sekitar 6%. Nah, ingat ya bahwa nih bunganya itu kan sekitar 6% per tahun kan. Nah, setahun itu berapa sih? Kan 1 tahun kalau misalnya kita asumsikan ya di sini ya. 1 tahun itu kan sekitar 12 bulan kan. Nah, karena yang diansur itu per bulan, otomatis kan 1 tahun itu sama dengan 12 bulan. Berarti bunga yang kita keluarkan ini bakal apa ya? Bunga yang bakal kita bayar itu ketika kita udah bayar sebanyak 12 kali gitu. Kayak gitu. Makanya bisa kita asumsikan untuk mengetahui berapa sih bunga yang bakal kita keluarkan per tahunnya, itu tuh bisa kita asumsikan sebagai ini. Bahwa kan ingat ya bahwa bunga itu 6% per tahun kan. Otomatis berarti kalau untuk Pak Joko bunga itu berarti berapa nih? Berarti 6/100 dikali berapa? Berapa guys? Dikali 20/12 kan? Ya enggak? Kayak gitu kan? Oke. Untuk bunganya dulu. Kayak gitu. Untuk kita tahu berapa sih bunganya karena kan 6/100 itu kan 6% dikali per tahunnya. Setahun itu kan 12 bulan. Karena Pak Joko bayarnya itu 20 kali, otomatis kan kita harus bayar bunga ini sebanyak berapa nih? Ya tinggal kita 20 bagi 12 bulan gitu. Kayak gitu. Nah, ini kita dapat buat bunga Pak Joko. Nah, oke. Kayak gitu. Terus habis dari sini gimana nih kalau dari teman-teman? Duh, gue nggak bisa record lewat ini lagi ya. Bentar. Oke, lanjut. Nah, kan kita tahu ya bahwa tadi kan kita dapat uang ansurnya 7 juta gitu. Nah, buat kita bayar berapa sih bunga yang harus kita bayarkan gitu. Nah, itu ya tinggal kita kaliin aja yaitu bunga yang kita dapat tadi bunga Pak Joko dengan harga ansurannya gitu. Makanya di sini bisa kita tulis kayak gini. Jadinya nanti eh, bunga tuh warnanya. Sorry. Bunga Pak Joko dikali uang ansur. Berarti jadinya 6/100 dikali 20/12 dikali berapa? 7 juta ya. Dapat deh. Nih, ini kan coret. Bentar. Ini kan kita bagi ini 1, ini 2, ini 10 kan. 1. Coret, 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 coret. Berarti dapat nih uang ansurnya itu sekitar 700.000 kayak gitu. Coret-coret. Itu ya. Nah, yang ditanya itu tuh apa ya? Angsur yang bakal dibayarkan gitu. Sebanyak 20 kali itu ada berapa kan? Nah, otomatis kan apa ya? Jumlah yang kita harus bayarkan itu kan jumlah yang dibayar itu kan ya uang ansur ditambah sama bunganya kan. Bunga otomatis kan bukan kita dapat gitu. Ya enggak? Bunga kan sesuatu yang harus kita bayar kan kalau kita menyicil sesuatu gitu. Nggak mungkin kita bunga kita dapat uangnya, nggak mungkin kan. Kecuali kalau ya bunganya di sini kasusnya kayak gitu. Jumlah yang dibayarkan. Berarti ini tinggal 7 juta ditambah 700.000. Sorry.
tulisannya salah. 700.000. Berarti ini dapatnya jumlah yang bakal kita bayarkan itu sekitar 7.700.000. Nah, karena dicicilnya itu 20 kali, otomatis berapa sih setiap kita ngangsur sekalinya gitu. Ya tinggal kita bagi aja. Berarti setiap angsur itu sekitar 7.700.000 secara dibagi 20. Ini kita dapat 77 bagi itu berarti 3 berapa nih? 385 ya? Atau 350? Ya 385 kan. 385.0. Ini per 1 kali ansur. Kayak gitu. 1 kali ansur. Jadi 385.000 untuk seluruh ansur. Berarti jawabannya adalah yang B kayak gitu. Kayak gitu. Kayak gitu. Nah, bisa juga kita buat cari harga akhir itu atau gimana ya? Harga resmi kan kita tahu ya bahwa harga resmi itu kan harga akhir itu kan harga resmi dikurang harga diskon dong, ya enggak? Kan di sini berarti kita cari harga diskonnya dulu gitu. Nah, kita bisa langsung dapat gitu bahwa harga akhirnya itu berapa. Ya tinggal kita nanti si diskonnya ini ya gini nih. Sorry. Sini ya. Kan kalau misalnya kita cari harga diskonnya, misalnya kalau efisiensi waktu ya gitu. 20 bagi ini udah 10, ini udah 10. Sorry, ini udah 10 bukan 20. Kan ini tadi 12 nih. Ini kan tadi 6 per 100. Ini 20 per 12 gitu. Ini bagi 1, ini 2, ini bagi atas. Ini berarti 10. Coba. Tuh. Yang mana tuh? Yang mana? Kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya kita efisiensi waktu kan lumayan repot ya kalau kita nyari harga diskon terlebih dahulu gitu buat dikurangin sama harga resminya. Nah, kita bisa carinya kayak gini, yaitu dengan ya tinggal aja kayak untuk harga akhir itu tinggal harga akhir itu harga resmi dikali 100% dikurang diskon persen gitu. Kayak gitu. Bisa juga kayak gini. Kenapa bisa kayak gini? Karena gini, teman-teman. Kita kan punya harga resmi, baratin kan 100. Kita punya harga resmi ini segini gitu. Otomatis kan ini dia sebagai 100% dong, ya enggak? Nah, ketika kita diskon kan 20%, otomatis kan 100% ini kan hilang ya atau enggak atau terkurang gitu dengan diskonnya 20% gitu. Makanya dapat bahwa 100% ini bisa kita kurangin dengan diskon persennya gitu biar langsung nyari harga akhirnya kayak gitu. Jadi ini nantinya bakal sama aja kayak harga akhir itu kan sama dengan 10 juta dikali 100 kurang 20 jadi jadi 8 sorry. Iya bener kan? Jadi 8. Jadi ini kan 80% kan? Itu harga akhir kan berarti berapa? 8 juta kan? Kayak gitu. Ini sama aja kayak gitu. Ini bakal sama aja kayak gini. Kalau kita nyari harga diskon kan lumayan lama gitu karena kita harus cari dulu satu baru dikurangin. Nah, kita anggapnya harga resmi itu sebagai 100%. Ternyata kita bakal ngurangin dengan diskon ya, otomatis 100% itu kita kurangin si diskonnya. Jadi nanti tinggal dikali sama harga resminya kayak gitu. Kayak gitu ya. Oke, paham ya nomor 1 ya. Gampang. Masih gampang. Nggak ada terlalu kompleks. Yang penting kita paham baca soalnya sih. Kalau misalnya
diskon 20% berarti diskonnya itu dikali sama harga resminya kayak gitu. Kayak gitu ya. Nggak ada yang terlalu materi spesifik atau materinya ini masih materi aritmatika sosial terkait bunga sama diskon kayak gitu. Next. Nomor 2. Nomor 2 nih. 2. Di sini dikasih tahu, soalnya masih sama ya. Gue males copy soalnya full gitu. Pak Joko ingin membeli ponsel X dengan mengangsur. Ia juga ingin membeli anti gores, casing, dan nomor perdana beserta pulsanya. Jika ia membawa uang sekitar 1.500.000, uang yang dapat digunakan untuk membeli nomor perdana beserta pulsanya maksimal adalah berapa ribu gitu. Soal PM kalau di SNBT itu pasti bakal saling berkaitan gitu. Makanya setelah kita ngerjain satu soal di awal, otomatis kita bisa dapat beberapa info untuk soal-soal selanjutnya gitu. Di sini gue nggak bakal cari apa yang harus dibayar sama Pak Joko gitu, uangnya berapa gitu. Gitu ya. Gue langsung aja bahwa tadi kalau kita dapat ya soalnya ya bahwa Pak Joko di sini itu tuh kan dia bayarnya itu uang muka kan, ya nggak? Ya nggak? Ini kasusnya jadi gini, untuk soal yang ini tuh, jadi ibaratnya di hari Senin Pak Joko beli HP-nya kayak gitu. Nah misalnya di bulan Januari Pak Joko beli HP-nya, nah baru membayar angsurnya itu di bulan Februari gitu. Nah makanya Pak Joko di sini bayarnya pakai uang yang digunakan untuk bayar awalnya aja gitu. Otomatis yang harus kita cari kan pertama kita punya bahwa uang Joko itu kan 1.500.000 kan, ya enggak? Nah untuk beli HP itu kan harus HP anjay, Sunda banget, HP. Untuk beli uang Joko itu kan 1.500.000 kan. Nah, untuk beli HP itu tuh ada DP minimal di awalnya kan, bahwa DP di minimal di awalnya itu kan sekitar 1 juta kan, ya enggak? Nah, kemudian bahwa harga anti gores tadi kita tahu bahwa harga anti gores itu di sini harga anti gores itu sekitar 150.000 gitu. Kemudian casing, itu sekitar berapa nih? 90.000 kan kalau di soal tadi 90.000. Nah, kemudian ditanya nomor perdana, NP nomor perdana itu X gitu. Kayak gitu. Otomatis ya kita anggap aja kayak gini, bahwa uang Joko ini bakal dihabiskan di hari itu gitu buat membeli semua perlengkapan yang ada gitu. Karena kan di sini ditanyakan beserta pulsanya maksimal, otomatis kan maksimal kita nggak boleh nyisain uangnya sepeser pun gitu. Jadi harus benar-benar nol gitu, uangnya harus benar-benar habis gitu kayak gitu. Makanya kita bisa asumsikan bahwa uang Joko itu sama dengan DP ditambah harga anti goresnya ditambah cash ditambah nomor perdananya gitu. Kayak gitu ya. Kita punya uang Jokonya itu sekitar berapa nih? 1.500.000 kan? 1.500.000. Terus ini ada 1 juta ditambah 150.000 tambah 90.000 tambah X kayak gitu. Ya udah tinggal kita jumlahin aja ini. Berarti ini jadinya 150.000 1.500.000 ya. 500 sama dengan berapa nih? 1 juta berapa nih? 1.240.000 kan. 200 tambah X. Maka nilai X di sini didapat bahwa 1.500.000 itu dikurang sama 1.240.000. Berarti nilai X itu adalah berapa nih?
260 ya. Dapat jawabannya adalah ini. Yang C. Oke. Maksimal tuh kata kunci buat pertidaksamaan kah? Konteksnya apa dulu? Lihat dulu konteks soalnya gitu. Maksimal di sini itu tuh kalau di soal ini maksimal kan otomatis apa ya? Kita harus mengeluarkan semua yang kita punya gitu. Memaksimalkan yang ada gitu. Makanya ya tinggal kita usahakan bahwa 1.500.000 ini tuh harus nol gitu dengan pembelian yang bakal kita beli gitu. Ternyata pertama kita DP harus 1 juta. Terus harga cash 1.500.000 harga cashnya 150.000. Karena kan nggak dikasih tahu kita beli anti gores sama casingnya berapa gitu. Terus cashnya itu harga anti goresnya itu 150.000, terus casingnya itu 90.000. Ya udah, berarti sisa uang yang harus kita habiskan itu berapa? Ya udah tinggal kita buat beli nomor perdananya kayak gitu. Berarti 260.000. Kayak gitu. Masih gampang. Kenapa pakai uang DP juga? Karena kan di sini Pak Joko ingin membeli ponsel X dengan mengangsur kan, di soalnya ditanya kayak gitu. Nah, di sini untuk kita apa ya? Nih di sini kan. Kalau kita lihat nih di soal, ponsel tersebut juga dapat dibeli dengan diangsur. Nah, diangsur ini dia punya beberapa syarat, yaitu dikenakan bunga tunggal dan uang muka minimal 10% dari harga resmi gitu. Dan dikasih tahu juga bahwa pembayaran angsur ini dia dimulai dari bulan kedua gitu, bukan bulan pertama. Nah, kasus di soal yang ini dia posisinya Pak Joko tuh ada di bulan pertama, otomatis ya bulan pertama yang harus dia keluarkan itu bukan uang angsurannya, tapi uang yang dia keluarkan untuk DP-nya gitu. Jadi Pak Joko untuk membeli ponsel X ini ya harus DP dulu kan, nggak mungkin nggak DP, kecuali kalau di soalnya dibilang bahwa kayak misalnya gini, sebuah toko menjual ponsel X dengan harga resmi tadi terus didiskon 20%. Nah, ternyata toko itu tidak dikenakan biaya DP, atau biasanya kalau kalian lihat di counter-counter atau di Erafone ya, itu DP 0% gitu. Otomatis gak ada DP kan. Jadi kita bisa langsung bayar aja gitu uang angsurannya kayak gitu. Jadi kalau kasusnya di di kredit ya. Jadi kalau di kredit ini ya kalau kalian belum ada 1 juta ya kalian nggak bisa bayar, nggak bisa beli uangnya, nggak bisa beli HP-nya dulu gitu, kayak gitu. Harus ada DP-nya dulu atau uang muka pertamanya kayak gitu ya. Ya betul. Kalau misal yang ditanya bulan kedua berarti yang dihitung bunga plus angsuran kah? Bunganya belum tentu karena kan di sini dikasih tahu ya bahwa di soal itu bunga itu dibayar ketika 6% per tahun gitu. Ya kalau kalian hitung ya nggak bakal dapet juga gitu. Atau ntar kalau misalnya tapi bisa juga bunga plus angsuran, ya udah tadi tinggal kita pakai cara yang ini aja nih, yang kita cari bunganya dulu gitu dari per tahunnya. Ya berarti yang kata Galuh benar-benar bisa. Iya ya kayak gitu. Oke ya, next. Kalau misalnya betul Galuh itu benar. Oke, lanjut ya. Gitu. Oke. Bu Ani membeli ponsel X dengan uang muka minimal dan mengangsur 400.000. Terus mengangsur 400.000 setiap bulan, kecuali angsuran bulan terakhir yang mungkin kurang dari angsuran sebelumnya karena sudah memenuhi harga pokok beserta bunganya. Bu Ani perlu mengangsur sebanyak berapa kali gitu. Oke. Kita tulis dulu bahwa
Bu Ani, sorry. Kan di sini Bu Ani membeli ponsel X ya dengan uang muka, berarti kita bisa asumsikan bahwa uang uang muka itu sebesar berapa? 1 juta ya. 1 juta gitu. Terus mengangsur 400.000 setiap bulannya gitu. Berarti angsurannya itu, uang angsurannya Bu Ani itu sekitar 400.000 setiap bulannya gitu. Gitu ya. Kayak gitu. Ya, halo. Nah, sip. Udah beres. Nah, kalau kita lihat ya bahwa tadi kan kita punya ya bahwa Bu Ani itu kan membeli ponsel X dengan uang muka minimal 1 juta gitu. Terus angsurannya 400.000 per bulan. Tapi dengan keterangan bahwa angsuran bulan terakhir itu lebih kecil gitu daripada angsuran bulan-bulan sebelumnya, karena bulan terakhir itu dia sudah memenuhi harga pokok beserta bunganya kayak gitu. Nah, ya udah tinggal kita cari dulu harga pokok sama harga bunganya dulu, karena kan kita harus tahu dong berapa sih sebenarnya yang dibayarkan, berapa kali yang harus dibayarkan Bu Ani untuk at least itu tuh bukan kurang dari uang mukanya tapi lebih sedikit dari uang mukanya gitu, karena kan bayar cicilan kayak gitu dong, nggak mungkin kita bayar sebuah cicilan kurang dari harga pokoknya gitu, nggak mungkin kan gitu. Makanya kita bisa asumsikan di sini kasih syarat ya, syarat biar gampangnya bahwa yang dibayarkan sorry total angsur at least harus lebih dari harga pokok gitu, lebih dari sama dengan atau lebih dari harga, nggak lebih dari sama dengan sih, harus lebih dari harga pokok kayak gitu ya. Kita kasih syaratnya kayak gitu. Sorry, ini kita tulis kayak gitu. Nah, harga pokoknya berapa ya? Udah tinggal kita tulis aja. Harga pokok itu kan harga setelah diskon dong. Kalau tadi kita lihat di Pak Joko itu kan dapat harga pokoknya itu sekitar berapa? 8 juta kan? Ya enggak, gue nggak usah nyari lagi karena tadi di Pak Joko itu kalau kalian nonton record semuanya atau kalian mantengin DWU-nya nggak sambil ngemil mie itu harga pokoknya 8 juta dari harga resmi dikurang diskonnya 20% gitu, kayak gitu. Kemudian karena Bu Ani ini dia membayar uang mukanya dulu, otomatis kan harga pokok terus harga yang bakal dibayar itu harga Ani lah sama dengan 8 juta dikurang 1 juta. Berarti harga yang bakal Ani bayar itu sekitar 7 juta. Tapi ini kasih disclaimer, ini belum bunganya, ini belum bunga. Belum termasuk bunga gitu. Oke ya. Nah, ingat lagi di soal kan dikasih tahu ya bahwa bunga. Di soal tadi dikasih tahu bahwa bunga itu dia itu kan bunganya itu 6% per tahun ya. 6% per tahun gitu. Kayak gitu. Nah, tapi kita belum tahu gitu. Bu Ani tuh bayarnya seberapa banyak sih? Maksudnya untuk membeli HP ini Bu Ani tuh bayar berapa banyak gitu. Berarti kan otomatis yang bakal banyak
Tulisan gua kelihatan ya? Kelihatan ya? Nih. Berarti di sini bisa kita asumsikan bahwa ini banyak angsur ya sebagai X gitu. Gitu. Makanya ini bisa kita asumsikan bahwa bunga ini jadinya nanti bunga sama dengan 6/100 itu 6% dikali X plus X per 12. Karena kan per tahun gitu. Ya enggak? Kalau tadi kan Pak Joko misalnya tadi di soal sebelum itu kan Pak Joko dia membayar 20 kali. Nah, bunganya berapa ya? Tinggal kita bagi aja 20 bagi 12 karena kan bunganya setiap tahun gitu. Nah, Bu Ani juga konsepnya sama kayak gitu. Makanya kita bisa dapat gitu bahwa bunga yang bakal Ani bayarkan ya udah 16% dikali sama banyak angsur dibagi sama banyak bulan atau dibagi sama 1 tahun gitu berapa kayak gitu ya. Terus baru kita cari di sini harga bunganya berapa. Ya udah tinggal kita 6/100 dikali X per 12 dikali sama harga Ani yang udah harga Ani yang bakal diangsur gitu ya. Tinggal 7 juta gitu. Kayak gitu. Kayak gitu ya. Terus ini didapat bahwa ini coret, sorry. 1 2. Ini dapat berapa? 350.000. Terus X-nya kan nggak tahu kan berapa, berarti 350 X kayak gitu. Kayak gitu ya. Terus kemudian apa ya? Kemudian berarti harga total sorry. Sebelum gua jelasin tuh kan kita udah dapet dong harga bunga sama harga Ani, ya kan? Nah, otomatis kan harga bunga maksudnya yang bakal kita bayar atau yang bakal Ani bayar itu kan semua total gitu yang udah dikalkulasi dengan bunga sama harga aslinya gitu, harga Aninya gitu. Ya enggak? Makanya kita bisa asumsikan di sini harga akhir itu sama dengan harga Ani dikurang harga bunga. Kayak gitu. Kayak gitu ya. Sorry Ani, kamu dijual ya Ani. Makanya berarti ini dapat 700.000 dikurang ditambah ya ditambah 350.000 kali X kayak gitu. Gitu ya. Memasak ya. Nah. Oke. Nah, kita tahu dong bahwa ini harga akhirnya nih. Si ini tuh harga akhir yang kita bakal bayarkan, yang bakal kita lunasi dengan mengangsur. Tapi di soal itu kan dikasih tahu ya bahwa Di soal itu kan dikasih tahu bahwa angsurnya itu sebanyak 400.000 per bulan. Ini yang di harga akhir ini udah dihitung totalnya gitu, jadi nggak usah berapa banyak bulan. Pokoknya itu total yang bakal kita cari berapa banyak gitu kayak gitu. Nah, karena dijelasin bahwa angsur ini kan otomatis gimana ya? Tadi ya balik lagi ke yang konsep syarat yang ini bahwa angsur itu harus lebih besar dari harga pokok atau harga yang bakal kita bayarkan kayak gitu. Nah, otomatis kita bisa asumsikan bahwa ini sebagai nanti itu angsur itu pasti lebih besar dari harga akhir kayak gitu ya. Tuh gua nulisnya jelek banget nih. Kayak gitu. Terus ini makanya ini jadinya 400.000 kan harga angsur yang tinggal kita substitusikan lebih dari 700.000 tambah 7 juta ding 350.000
X gitu. Ya udah tinggal kita misal kita bagi 10.000 semua. 10.000 semua, 10.000 sorry. Dan 10.000. Kita bagi berapa nih? Nolnya 1 2 3 4. Kita bagi nolnya 4. Bagi nolnya 4, ini bagi nolnya 4. Kita dapat berarti 40 lebih besar dari 700 plus 35X gitu. Ya udah tinggal berapa nih? Bentar. Sorry. Kayaknya gue kelewatan. Nah, oke. Kan angsur itu harus lebih besar dari harga akhir dong, ya enggak? Nah, otomatis kan harga apa ya? Harga total angsur itu kan harus lebih besar dari sorry, gue tulis ulang lagi. Total angsur itu harus lebih besar dari harga akhir kan? Ya enggak? Ya enggak. Otomatis kan total yang kita bayarkan atau yang kita angsur harus lebih besar dari harga akhir gitu. Makanya di sini total angsur ini kan kita bisa asumsikan bahwa setiap mengangsur atau kita bayar kreditnya itu kan 400.000 satu kali gitu. Makanya untuk tahu berapa banyak berarti nanti jadinya 400.000 dikali X karena total angsurnya sebanyak berapa kali gitu kita nggak tahu. Terus lebih dari 7 juta plus 350 X kayak gitu. Kemudian ya udah tinggal kita kelompokan yang sama gitu. Berarti bentar, bener gak sih gue 350.000 atau berapa? Bentar gue ngecek. Wah, salah, Cok. Nggak ada yang ngeh nih di sini. Ini 35.000. Pantesan gue tadi mikir kok beda gitu. Nah, salah hitung. Kebiasaan salah hitung. Terlalu bersemangat kalau kata Surya live kelas tadi malam. Ini berarti jadi 35.000. 35.000 guys. Ini kan nolnya 1 2 3. Kan ini bagi 2, ini 35 kan. Ya, 35.000. Wah, biasaan terlalu bersemangat ngitungnya, terlalu bersemangat. Jadi kelebihan. Terus ini X. Ya udah tinggal kita koleksiin atau kelompokan yang sama gitu. Berarti ini jadinya 400.000 X dikurang 35.000 X lebih dari 7 juta. Jadi ini jadinya 365.000 X dari 7 juta. Jadi dapat ini X-nya itu lebih dari 7 juta dibagi 365.000. Kita dapat nih X-nya itu lebih dari 19, gitu. Karena apa ya? Koma ya. Kan ini X lebih dari 19 ya, ibaratnya kalau kita buletin ya 19 lah gitu. Nah, karena X ini lebih dari 19 otomatis kan kita harus ibaratnya tadi kalau kita cek ya di soal itu lebihnya tuh nggak terlalu banyak gitu. Lebihnya tuh sedikit kan kalau membayar angsur, nggak mungkin lebihnya 1 juta atau berapa gitu, konteksnya kayak gitu. Ya lebihnya dikit aja, ya udah berarti kalau kita dapat X lebih dari 19 ya udah tinggal kita buletin jadi X-nya itu bayarnya itu ya 20 gitu. Berarti jawabannya adalah 20 kali gitu. Kayak gitu. Jadi berapa banyak yang Ani perlu untuk mengangsur ya 20 kali kayak gitu. Karena coba kalian hitung aja, coba kalau misalnya kita bayar angsurnya 20 kali. Nah, nanti dia bakal tahu nih. Ternyata bahwa benar total angsur ini pasti bakal lebih besar dari harga akhir atau harga yang akan dibayarkan. Ya ibaratnya biaya bunganya lah atau biaya adminnya kayak gitu. Nggak biaya admin sih, kalau biaya admin kan beda lagi ya. Ini ibaratnya biaya dari bunganya itu sendiri kayak gitu. Kan bunga kan harus lebih ya. Kayak gitu, harus ada yang dibayarkan.
Kecuali kalau misalnya nih konteksnya kalau di soal nggak dikasih tahu bunga. Nah, otomatis total angsur ini bakal sama dengan harga akhir kayak gitu. Kalau nggak ada bunga kayak gitu, guys. Ya ibaratnya bunga untuk PPN 12%. Ani bukan nombok. Jadi gini aja nih. Kalau misalnya sedunia ini kita mencicil tapi nggak ada bunganya, bangkrut itu bang kayak gitu. Kau ya mereka dapat uangnya dari mana guys? Kalau misalnya nggak ada bunga gitu, paham nggak? Kalau kalian punya uang gitu, ya udah kalian minjemin nih 20.000. Kalau misalnya kalian minjemin ke temen kan nggak mungkin kasih bunga kan. Kalau gue minjem ke temen ya nggak mungkin kasih bunga karena kita kenal kan. Kalau minjemnya ke orang lain kan otomatis kita ini kan kita apa? Kita kita harus dapat keuntungan ya. Kayak kita misalnya, oh gue udah minjemin uang ke lu 2 bulan gitu. Masa gue kayak nabung uang 20.000 apa 2 bulan itu tanpa ada menghasilkan apapun gitu. Sedangkan lu apa ya dengan duit 20 maksudnya duit yang udah gue pinjemkan selama 2 bulan itu lu dapet hasilnya kayak mengembangkan bisnis dan lain-lain, tapi ternyata lu balikin ke guanya tuh sama gitu ya, gue sama aja kayak gue nggak dapet apa-apa gitu, kosong gue, ibaratnya ya gue naruh duit aja gitu kayak gitu. Makanya kalau belajar investasi ya ngitungnya dari situ, kayak kita invest berapa dan return yang kita bakal dapet tuh berapa gitu. Nggak mungkin kan kita ngasih uang ke bank itu atau ke apa ya, ke portofolio yang bakal kita investkan sebagai uang yang cuma-cuma gitu kan kayak gitu. Ya jatuhnya kayak gini, toko ini dia ngasih bunga supaya ketika kita kasih HP-nya nih selama beberapa bulan ya kita dapat untung, nggak mungkin kita harganya sama gitu. Kayak gitulah kurang lebih kayak gitu sistem ekonomi bunganya kayak gitu. Makanya kalau kalian pengen cepet kaya ya itu bikin usaha yang ada bunganya. Oke, itu 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 hal yang lain. Bunga kan haram ya. Gimana Adi Mewing? Kalau ada yang mau ditanyain sebelum kita lanjut. Oke. Lanjut. Lanjut ya. Soal berikutnya. Waduh, 18% bro. Amanli kalau kata Kavi. Oke ya. Soal tadi nggak ada yang spesial, maksudnya nggak ada materi tambahan lagi. Ya materinya tetap aritmatika sosial, berkaitan aritmatika sosial yang memang nggak ngejelasin terkait spesifik gitu. Kita harus tahu aja gitu bunga dan harga asli serta kawan-kawannya gitu dan DKK dan oke. Nah kalau soal yang kayak gini kita lihat dulu ya. Untuk meningkatkan penjualan, toko menawarkan pembelian ponsel X dengan mengansur tanpa uang muka. Nih, ini tadi kasusnya kalau kita nggak ada uang muka. Jadi tuh, kalau nggak ada uang muka kan, trust me kan, bahwa bakal dibayar bulan pertama, bakal angsurannya itu bakal ada bulan pertama gitu, kayak gitu. Ya tapi nggak tahu juga itu apa ya, kayak kebijakan dari tokonya sih sebenarnya gitu. Kalau misalnya memang tokonya DP dan plus uang bunga uang angsuran pertama juga bisa ya. Kalau di sini nggak pakai uang muka, terus di sini dikasih tahu bahwa angsuran bulan pertama, kedua dan ketiga ini sebanyak ini nih, ceret gitu. Dan seterusnya hingga 0 rupiah. Gitu. Harga ponsel X dengan cara pembelian tersebut dibanding harga resmi menjadi berapa? Gampang sih ini soalnya. Ini kalau kita lihat ya, ntar dulu ya.
Kita kan harus tahu ya harga ponsel dengan cara yang di atas, skema di atas, sama harga resmi gitu. Itu ya. Nah, bentar. Oke. Kalau kita lihat soal yang tadi kan bahwa kita tahu ya, kita tulis dulu ya. Harga resmi itu kan sebanyak, bukan sebanyak sih, sebesar 10 juta kan. Ya enggak? Nah, ini harga resminya dulu. Nah, kita harus tahu nih harga skema gitu. Skema ya pokoknya harga skemanya. Harga skemanya ini sebagai X kayak gitu. Kayak gitu aja ya, gue permisalin kayak gitu. Nah, dari harga skema ini itu tuh dijelasin bahwa prosesnya tuh kayak gimana sih. Prosesnya tuh kayak gimana gitu. Dijelasin bahwa harga skema ini dia nggak ada uang muka tapi ada angsurannya selama eh, selama n dengan akhirnya 0 gitu. Pokoknya sebanyak n yang akhirnya n-nya itu 0. Aduh, bingung gitu. Sorry. Di harga skema ini prosesnya itu pokoknya dia harus bayar bulan pertama segini, bulan kedua segini, bulan ketiga segini dan seterusnya sampai 0 rupiah kayak gitu. Nah, kita tahu bahwa di sini skemanya itu kayak gimana ya. Kita tinggal tulis dulu aja ya. Skemanya itu bahwa bulan pertama itu dia sebesar berapa? 1.400.000 kan. Nah, bulan kedua itu sebanyak 1.300.000 rupiah. Terus bunga kedua, bunga bulan ketiga, bukan bunga, angsuran bulan ketiga. Iya, ini nggak perlu pakai bunga karena apa ya? Nggak dijelasin ya. Yoks, benar. Nah, oke, bentar, jangan di spill dulu. Nah, ini berarti ini 1.200.000 rupiah. Dan bulan keempat itu 1.100.000 rupiah. Dan seterusnya sampai bulan ke N itu sama dengan 0 rupiah gitu. Kayak gitu ya. Kita nggak tahu berapa banyak, berapa bulan gitu yang harus kita keluarkan gitu. Harga asli, harga resmi ya, bukan ya, harga resminya kayak gitu. Oke. Nah, kalau kita lihat polanya di sini, skemanya itu kan dari bulan ke-1, bulan kedua, bulan ketiga dan bulan keempat sampai seterusnya itu dia menunjukkan sebuah pola, guys. Sini. Polanya berapa? Ya, tinggal kita lihat ini dikurangin 100.000 kan. Terus ini dikurangin 100.000. Kurangin 100.000. Nah, di sini ada pola di mana ketika dimana ketika kita polanya itu ketika bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga dan seterusnya bulan sampai bulan ke N itu tuh dari sini dia tuh memiliki, setiap barisnya memiliki beda yaitu 100.000 rupiah. Kemudian kita cek lagi bahwa beda di sini kan dia bedanya itu apa ya? Konstan gitu, sama ya. Artinya tuh setiap baris tuh bedanya bakal sama, nggak ada kelipatan atau hal-hal yang lain. Maka ini bisa kita sebut sebagai barisan barisan dan barisan dulu ya, barisan dan deret aritmatika. Kenapa bisa kita sebut barisan dan deret aritmatika? Karena apa ya? Bentuk atau beda setiap barisan dan deretnya itu dia konstan gitu. Aritmatika itu kan kayak penjumlahan yang apa ya? Suatu bilangan yang sama gitu, penjumlahan untuk beda-bedanya gitu. Kayak gitulah. Aduh, gue bingung jelasinnya. Tapi nanti pokoknya kayak gitu. Kalau misalnya bedanya konstan, itu tuh bisa kita sebut sebagai barisan dan deret aritmatika. Kalau misalnya bedanya itu nggak konstan atau
bertingkat gitu ya. Itu disebut sebagai barisan dan deret geometri kayak gitu. Nah, gitu. Oke, udah. Habis dari sini, bahwa kita tahu kan bahwa apa ya? Beda satu yang di sini sama beda dua di sini kan dia sebanyak 100.000 gitu ya. Atau kita misalnya sebagai B gitu. Makanya kalau misalnya kita ya pokoknya kalau misalnya kita punya ini kan ibaratnya B1 kan. Terus ini B2 kan. Nah, B1 dikurang bentar. B1 dikurang B2 itu sorry. Berarti ini kalau misalnya kita punya B2 itu dikurang B1 itu sama dengan B kan? Atau bedanya kayak gitu. Gitu. Atau bisa kita ibaratnya gini. Misalnya kita punya B1 kan. B1 itu sebagai A gitu. Ya kan? Terus B-nya itu beda atau jangka ya. Apa sih? Bukan space sih. Apa sih namanya tuh? Pokoknya kayak ada jeda gitu, jeda. Jedanya itu sebagai B gitu. Ibaratnya beda itu sebagai B gitu. Ya pokoknya gitu. B1 ini sebagai A. Terus kalau misal kita nyari B2 itu kan ya tinggal ini kan kita punya range ya. Nih. Range di sini sama di sini itu kan B gitu. Ya enggak? Makanya ini kita bisa B1 B2 itu sama dengan B1 ditambah B kecil gitu. Kayak gitu. Atau misalnya kayak gini nih. Bentar. Misal kita punya suatu barisan deret aritmatika yang konstan gitu. Misalnya 1, 2, 3, 4, dan 5 kayak gitu. Dan seterusnya lah sampai berapa gitu. Tapi kita ambil konteksnya 5 aja gitu. Karena ini ibaratnya baris pertama, baris kedua, baris ketiga, dan baris keempat, baris kelima kayak gitu. Nah, kan ini sebagai awal ya. A gitu ibaratnya gitu. Nah, untuk kita tahu B atau baris yang kedua, ini baris yang kedua atau kita sebagai U2 itu kan harus 1 ditambah sama bedanya kan. Bedanya berapa? Bedanya +1 gitu. Makanya ini kita bisa anggap bahwa U2 itu sama dengan 1 ditambah 1 gitu. Kayak gitu. Jadi dapatnya U2 2 kayak gitu. Contoh lagi, misal kita punya U3. U3 itu kan berarti berapa? U2 ditambah beda kan? Ya enggak? Berarti ini kan jadinya U2-nya berapa? 2 tambah 1. Berarti jadinya 3 kayak gitu. Dan seterusnya gitu. Makanya kita bisa asumsikan bahwa ketika kita punya U3 itu kan dia ibaratnya kan gini nih. Ibaratnya U3 itu kan dia A plus B plus B gitu. Iya enggak? Bener gak? Bener kan? Karena kan B-nya itu sebanyak berapa sih? B-nya itu sebanyak 1. B-nya itu sebanyak 1, 2 gitu. B-nya ada 2 kayak gitu. Makanya di U3 ini bisa kita anggap sebagai A ditambah B plus B kayak gitu. Makanya dapat U3 itu sebagai A ditambah 2B kayak gitu. Nah, ini tuh bisa kita lihat polanya bahwa untuk mendapat 2 di sini itu kan 2 di sini otomatis 3 ini kita kurangin 1 kan biar dapat 2 gitu. Ya enggak? Makanya kita bisa asumsikan bahwa U3 ini sama dengan A ditambah 3 min 1 kali B kayak gitu. Gitu ya. Itu dulu. Oke. Nah, ini berlaku untuk barisan-barisan yang lainnya. Misal kita punya barisan ke N, ya udah tinggal kita tulis saja UN sama dengan A ditambah, nih kita ibaratkan 3 ini sebagai kotak kan, otomatis yang sama kan kotak kan gitu. Ya enggak? Berarti ini jadinya nanti A ditambah N min 1 kali B gitu. Makanya kita dapat bahwa UN itu sama dengan
A ditambah N min 1 kali B kayak gitu. Ini rumus untuk barisan dan deret aritmatika kayak gitu. Nah, kayak gitu. Tapi gimana ya? Tapi kan di sini kita nggak perlu tahu dong bahwa gimana ya? Gua ngomongnya. Bentar. Bentar, ini ada ini yang enggak ya? Nah, kita harus tahu dong bahwa berapa sih deret ke berapa gitu untuk menghasilkan dia 0 kan? Benar gak? UN-nya 0 gitu. Kita harus tahu kan? Tahu kan? Kita harus tahu dong baris ke berapa nih bahwa nanti pembayarannya itu 0. Ya udah tinggal kita masukin aja, berarti ini jadinya UN sama dengan 0 kan? Ya enggak? Benar kan? Ya udah tinggal kita substitusikan nilai UN yang tadi, berarti ini jadinya A ditambah N-1 kali B sama dengan 0. B-nya tadi berapa? B-nya itu 100 kan? 100.000 gitu. Berarti ini A ditambah N-1 dikali min 100.000 kayak gitu. Nah, A-nya berapa? A kan tadi apa ya? Barisan pertama kan? Tadi kalau kita lihat di soal yang ini kan. Ini A ini sebagai barisan pertama kan. Nih, barisan pertama gitu. A itu barisan pertama gitu. Awal untuk memulai deret selanjutnya gitu. Makanya di sini bahwa kita lihat kalau di soal barisan pertamanya itu kan 1.400.000 kan. Nih, di bulan pertama. Berarti A-nya itu sebagai 1.400.000. Ya udah tinggal kita masukin aja kan, A-nya itu 1.400.000. Tinggal kita masukin aja guys. Berarti ini jadinya 1.400.000 ditambah N-1 dikurang 100.000. Ini jadinya berapa nih? Nanti ini jadinya 140.000 dikurang 100.000 N ditambah 100.000 dengan 0. Berarti ini jadinya 1.500.000 dikurang 100.000 N sama dengan 0. Berarti tinggal kita 1.500.000 sama dengan 100.000 N. Berarti N-nya itu sama dengan 15 ya. Gitu. Dapat. Berarti untuk siapa ya? Untuk apa sih nih? Siapa sih yang beli? Enggak tahu lah. Pokoknya untuk si oknum ini ketika beli, untuk harganya bayarnya 0 itu ya sebanyak maksudnya di bulan ke-15 dia bakal 0 gitu. Berarti otomatis dia bayarnya sampai bulan ke-15 dan bayarnya itu 0 kayak gitu. Kayak gitu ya. Oke, udah. Nah, kita dapat tuh. Aduh. Nggak ada lagi space-nya. Ya udahlah, tambahan. Aduh. Panjang banget. Harusnya nggak sepanjang ini. Nah, gitu ya. Kita dapat kan bahwa aduh, sorry. Gua pindahin di edisi khusus. Edisi khusus Pacik. Aduh. Nice. Aduh. Kayak kita dapat kan N-nya 15 gitu, kayak gitu. Nah, abis dari situ kita baru tahu nih, oh ternyata kita membayar ini tuh sebanyak 15 kali gitu di setiap
bulannya gitu. Jadi bulan pertama segini sampai bulan ke-15 gitu. Nah, tapi yang ditanyakan harga ponsel dengan cara pembelian, otomatis kan harga total ketika kita bayar angsurnya. Ya udah tinggal kita cari, ya udah tinggal kita cari. Berarti harga total semua yang di skema gitu. Ya udah tinggal kita jumlahin aja. B1 tambah B2 tambah B3 tambah B4 tambah seterusnya sampai B15. Kalau gitu kan capek kan hitungnya, ya enggak? Ya enggak? Ya kan? Aduh. Gue harus nyari, oh B1-nya 1.400.000, B2-nya 1.300.000, B3-nya 1.200.000, B4-nya 1.100.000, B5-nya 1.000.000, B6 itu sampai SNBT nanti April juga baru beres. Nah, makanya itu di sini ada yang namanya deret aritmatika, yaitu nyari total dari semua barisan, apa ya, total hasil dari semua barisan yang ada gitu. Kita hapus, nggak ada cara manual, fuck up manual anjay. Nih, kita tahu dapat kan bahwa n itu kan sama dengan 15 kan, ya nggak? Kayak gitu. Nah, contoh misal kan nggak bisa. Misalkan kita punya sebuah barisan ya, berarti kan U1, U2, U3 dan U4 sampai sebanyak U ke N gitu, ya enggak? Ini disebut barisan aritmatika. Ini disebut barisan. Sorry, bukan barisan aritmatika, tapi only barisan gitu. Yang biasanya ada dantonnya gitu, yang gimana sih kalau barisan tuh ada dantonnya gitu. Berarti nyari B15 ya? Enggak. Boleh, Tara boleh ngitung dulu. Sekarang Tara ngitung dulu sampai B15. Tapi aku ngejelasin ini. Ngejelasin gimana biar cepetnya ngitungnya gitu. Nah, ya carinya SR gitu. Ya benar pakai S15. Tapi kan yang kalian pelajarin kan selama apa ya? Selama SMA, SMP kan cuma dikasih tahu ya bahwa SN sama dengan N/2 dalam kurung 2A plus plus 1 2A plus N-1 kali B gitu. Nah, nggak tahu kan dari mana asalnya gitu. Nggak tahu kan. Nah, let's see, kita cari sekarang kayak gitu. Ini disebut barisan. Nah, misal kita punya sebuah barisan itu ya tadi aja simpel-simpelnya 1, 2, 3, 4 lah. 4 aja gitu. Kan untuk tahu total barisan ini kan, total barisan ini kan dia apa ya? Total barisan ini kan berarti berapa nih? 1 ditambah 2 ditambah 3 tambah 4 dong. Iya enggak? Ya kan? Kayak gitu. Berarti ini jadinya berapa nih? 4, 3, 7, 10 ya? 10 kayak gitu. Nah, sebenarnya ada cara khusus untuk harusnya jangan langsung jelasin cara khusus ya. Harusnya kita langsung apa ya, kayak kasus ini kayak gimana gitu. Bentar, gue bingung lagi ngejelasinnya kayak gimana nih. Wait, gue buka catatan gue dulu nih, bentar. Aduh, gue hampir record lagi. Bentar.
Oke. Nah, ini kan total barisannya ini kan 10 gitu, dari 1, 2, 3, dan 4 gitu. Nah, ibaratnya kita kan tadi punya bahwa S4 ini kan bukan S4 ya. Ini itu ya SN lah, SN gitu. S4 yang di atas ini kan 1 ditambah 2 ditambah 3 tambah 4 kan? Ya enggak? Nah, kita juga bisa apa ya? Gue ibaratin kan, inget kan bahwa sifat apa ya? Komutatif ya, pertambahan itu kan dibulak-balik sama aja kan? Ya enggak? Berarti ini bisa gue tulis juga kayak gini kan? 4 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1 gitu. Bisa kan? Ya enggak? Kayak gitu bisa kan? Nah, ya. Nah, ketika kita jumlahin itu kan gini. Jumlahin. Berarti ini kan jadinya 2S4 sama dengan berapa ini? 5 tambah 5 tambah wait. Duh, gua lupa lagi. Bentar, gua buka dulu nih catatan gua. Oh, oke. Tambah 5 kan? Terus tambah 5 kan? Tambah 5 kan kayak gitu. Berarti jadinya 2S4 itu kan 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 kan berapa? 20 kan? Ya enggak? Berarti ini S4 nya itu kita tinggal bagi aja, bagi 2 kan, berarti jadinya 10. Sama dong 10 gitu. Nah, ini contoh permisalan. Kalau misalnya gini, kita punya kan bahwa di aritmatika itu kan ada barisannya kan. Contoh, misalnya kita punya SN kan. SN itu kan apa ya? Deret ya. SN itu deret aritmatikanya gitu. Kita misalnya punya, sorry ini kita hapus sedikit. Kalau kita punya SN itu berapa? U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah titik-titik sampai plus UN gitu. Iya enggak? Nah, ini juga berlaku ketika kita apa ya? Melakukan kebalikannya gitu. Kayak kasus yang tadi. Ya udah tinggal kita balik aja karena kan sifat komutatif kan kalau bawa SN gitu kan. Berarti ini jadinya UN ditambah UN min 1 terus berapa nih? Ditambah apa ya? Tambah apa lagi ya? Ntar gue buka catatan gue dulu. Gue lupa. Oh, oke. Berarti ini jadinya ntar. Oh, oke, ditambah ya ditambah titik-titik sampai U2 plus U1 kayak gitu. Kayak gitu ya. Ya udah, kita tinggal jumlahin aja, guys. Tambah gitu. Apalagi ya, gue lupa lagi nih. Tuh gue nulis, gue lupa. Terus oh, oke. Gue salah, gue lupa jelasin. Nah, ini juga kan bisa kita bentuk sebagai gini kan nanti. 2S4 itu bisa kita rubah jadi ini 5 dikali 4 kan, ya enggak, kali 4 atau dikali 4 gitu. Kayak gitu. Makanya ini juga nanti jadi 2SN sama dengan ya tinggal U1 ditambah UN. Kalau kita lihat nih ya, kasusnya di sini kan. Nih. Hasilnya kan ini kan. Ya enggak? Nih kalau kita jabarkan lagi, itu tuh dia bakal jadinya 2S4 sama dengan 1 ditambah 4 dikali 4. Kayak gitu. Ya. Ini kita kali dengan N.
Kenapa kali N? Kalau kita lihat kasus yang di samping, itu kan dia 4 gitu. 4 ini dia menandakan banyak barisan yang ada di atas gitu. Nah, N di sini juga sama, menggambarkan barisan yang sebanyak yang ada di atas sini. Kayak gitu. Makanya kita bisa asumsikan kayak gitu. Kayak gitu. Nah, makanya ini bisa kita rubah nanti jadinya 2SN sama dengan U1 ditambah UN dikali N gitu. Berarti SN sama dengan N per 2 U1 tambah UN kayak gitu. Nah, kita dapat nih barisan deret itu dari hasilnya kayak gini. Kayak gitu. Kayak gitu ya. Nah, kita tahu bahwa N-nya itu kan 15 kan. Makanya yaudah kita tinggal masukin SN itu berarti berapa nih? Sorry. N-nya 15 kan. Berarti S15 itu sama dengan 15 bagi 2 dikali U1 kan itu sebagai A kan. A plus A N-1 kali B. Ya enggak? Kayak gitu ya. Nah, ini kenapa bisa gini ya? Tinggal kita jabarkan aja yang dari yang bawah di sini gitu. Sn sama dengan N per 2 dikali U1 itu kan A ya. A ya. Berarti A ditambah UN kan tadi kita dapat ya rumus UN itu A ditambah N-1 kali B. Ya udah tinggal kita nanti ini jadinya Sn itu berarti N per 2 2A plus N-1 kali B. Kayak gitu. Berarti nanti jadinya aduh gue lupa. Sorry nih teman-teman yang mau kelas dulu ya. Bentar, gue bentar lagi beres nih. Ini berarti S15 sama dengan 15 per 2. Berarti ini 2A plus, berarti ini berapa? 15 kurang 1 ya? Kali B. Kayak gitu. Berarti jadinya 15 per 2. 2 kali A-nya berapa tadi? A-nya 1.400.000 ya? 400.000. Ditambah 14 kali min 100.000 ya B-nya. S15 itu berarti berapa nih? Coba kalian hitung aja nih. Gua udah hitung. Bentar. Ini hitungan gue ya. Hitungan gue itu dapat 10.500.000. Nah, kita dapat bahwa total angsuran yang bakal kita bayar itu sebanyak 1.500.000 gitu. Makanya ya udah tinggal kita dapat bahwa total skema itu kita dapat 10.500.000. Sedangkan harga resminya itu kan 1 juta ya. 10 juta ya. Sorry. Kita dapat dari total skema atau total angsuran itu 10.500.000, sedangkan harga resminya 10 juta. Ya otomatis maka kesimpulan itu harga skema itu lebih besar dan harga skema itu lebih mahal 500.000 dari harga resmi. Kayak gitu ya. Kayak gitu. Jadi kayak gitu. Makanya worth it nggak sih? Nggak worth it kalau kita pakai hitungannya yang kayak gini gitu. Kayak gitu kesimpulan. Jadi dari yang kayak gini tuh kita bisa paham buat kenapa sih kita harus milih yang mending pakai maksudnya ada DP-nya aja lah gitu kayak gitu daripada tapi belum tentu juga ya. Tapi kalau kita bandingkan skema ini dengan harga resmi ya bedanya 500.000. Makanya dari sini tuh toko-toko dapat untungnya tuh kayak gini gitu, menghasilkan skema-skema yang namanya cicilan gitu. Makanya kesimpulannya ya kalau nyicil ya otomatis kita bakal bayar lebih mahal gitu, lebih mahal lumayan lah gitu daripada harga
kita langsung cash bayar ya kayak gitu ya. Nah, kalau kalian nonton record, ini tuh panjang bukan untuk nyari ininya, tapi buat ngejelasin kenapa bisa ada rumus UN sama SN-nya gitu ya. Gitu. Nah, mungkin udah deh kayaknya gitu aja ya buat eh DW DWU ya, buat DWU PM002 baru sampai nomor berapa nih? 1 2 baru 5 soal gitu. Nanti next ya bakalan ini lagi deh nanti malam ya mungkin ya buat lanjutin yang 10 soal lagi gitu. Karena masih banyak soal-soal yang menurut gua seru gitu buat kita bahas karena yang tadi kalau tadi kan ada barisan dan deret gitu kan nggak expect kan kita ngerjain bahwa kayak tadi kalau misalnya kita nggak tahu rumus SN kan harus ngitungin U1 sampai U15 kan. Bulan pertama sampai bulan 15 itu apa gak capek gitu. Makanya ada rumus SN. Nah, makanya itu kita harus paham yang namanya barisan dan deret aritmatika. Pada soal kayak gitu. Gitu. PM sebenarnya kayak gitu sih kalau ngerjain PM harus paham materinya gitu. Nah, gitu aja. Oke.